wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daru Nanda. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada video kali ini, saya akan memaparkan isi dari artikel yang saya tulis dengan judul Hubungan Negara dan Konstitusi. Artikel ini membahas secara menyeluruh tentang pengertian negara, pengertian konstitusi, kaitan antar keduanya, unsur-unsur terbentuknya negara, dan juga dinamika konstitusi di Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian negara. Negara adalah organisasi yang terbentuk dari sekelompok masyarakat yang menempati suatu wilayah dan berada di bawah pemerintahan yang sah. Menurut ahlinya seperti Supriyatnoko, negara merupakan organisasi dari kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki satu pemerintahan yang bertugas untuk mengatur tata tertib dan juga keselamatan masyarakat di dalamnya. Dan menurut Sunarko, ahli hukum tata negara, yang menjelaskan bahwa negara memiliki daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer yang berarti membentuk, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut grondwet yang berarti hukum dasar. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, aturan, dan nilai dasar yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara. Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak-hak asasi manusia, serta menciptakan tatanan negara yang adil dan tertib. Menurut Jimmy As-Siddiqui, ia mengatakan bahwa konstitusi memiliki 3 tujuan utama, yaitu pertama, keadilan yang menciptakan keseimbangan dan juga kepatuhan dalam kehidupan bersama. Dan yang kedua yaitu kepastian hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan juga keamanan, dan yang terakhir yaitu kegunaan atau utility yang berarti menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Pada dasarnya konstitusi ini menjadi dasar penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, untuk sebuah negara dapat berdiri dan juga diakui, ada 4 unsur utama yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada rakyat atau masyarakat, yaitu orang-orang yang mendiami suatu wilayah dan menjadi bagian dari negara tersebut. Yang kedua yaitu wilayah, baik daratan, lautan maupun udara, yang menjadi tempat negara itu berdiri. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat, yaitu pihak yang memegang kekuasaan dan menjalankan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Ini menjadi penting agar negara tersebut dapat dianggap secara hukum dan sah dan dapat menjalin hubungan dengan negara lain. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Konstitusi adalah landasan utama untuk berdirinya sebuah negara. Tanpa adanya konstitusi, negara tidak memiliki aturan dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di Indonesia, hukum dasar negara yaitu Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa seluruh isi Undang-Undang Dasar 1445 didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Konstitusi tidak hanya mengatur tentang struktur pemerintahan, tetapi ia juga menjadi pedoman moral dan juga hukum dalam penyelenggaraan negara. Menjalankan konstitusi sama halnya kita menjalankan nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, konstitusi menjadi perwujudan konkret dari dasar negara. Jika pemerintah dan rakyat taat pada konstitusi, maka mereka otomatis juga menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, lalu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan sejak era reformasi dilakukan beberapa kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain konstitusi tertulis, ada juga konvensi, yaitu hukum dasar negara yang tidak tertulis. Konvensi timbul dari praktik kebiasaan penyelenggaraan negara yang terus dipelihara meskipun tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar.
Perubahan konstitusi dilakukan dengan mekanisme yang sangat ketat seperti yang tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah isi dasar yang isinya yaitu mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat harus hadir. Dan yang kedua yaitu putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. Dari beberapa materi yang saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa negara dan konstitusi adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan. Negara membutuhkan konstitusi sebagai landasan utama hukum tertinggi untuk mengatur kekuasaan, melindungi hak-hak warga, dan juga memastikan jalannya struktur pemerintahan yang adil dan juga tertib. Sebaliknya, konstitusi hanya dapat berjalan efektif dalam struktur negara yang sah, berdaulat, dan berpijak pada nilai-nilai dasar seperti ideologi kita yaitu Pancasila, di negara kita yaitu Indonesia. Lebih dari sekedar pemahaman teori, penting bagi kita sebagai generasi milenial, generasi muda untuk menanamkan kesadaran bahwa menjaga konstitusi berarti menjaga masa depan bangsa. Kita diajak untuk tidak hanya memahami isi dari konstitusi, tetapi kita juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap, bertindak, dan juga berpartisipasi sebagai warga negara. Mari kita jadikan konstitusi bukan hanya sebagai teks hukum, tetapi sebagai pedoman moral dan juga kompas kebangsaan. Karena dengan begitu, kita juga turut andil dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan juga bermartabat.